Belum selesai kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Al-babus salis fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fihi isna asyra naw'an minal adab. Bab yang ketiga di dalam adabnya seorang murid, seorang pelajar ilmu pada gurunya, pada syekhnya. Wa fihi, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Isna asyra naw'an minal adab. Ada 12 macam adab. Sampai ke al-adabus sadis, adab yang ke berapa? Ke-6. Yaitu an-yatasabbar ala jaffatin tasaddar min asy-syekh. Hendaklah harus berusaha sabar, menahan harus berusaha sabar atas sifat jaffah. Jaffah ini sifat kaku. Sifat kaku atau sifat buruk yang keluar dari syekh. Dan perlu diketahui, guru itu manusia, gitu ya, punya sifat marah. Dia mungkin sabar, cuma kadang-kadang kalau orang, siapapun orangnya, kalau terlalu banyak masalah, walaupun dia sabar, kadang-kadang karena saking besarnya masalah ketok, gitu ya. Kadang-kadang melampiaskannya tidak bisa, akhirnya keperucut mungkin ke muridnya, begitu. Ya. Apalagi seorang guru, apalagi seorang ulama. Yang ulamanya ini mungkin ulama yang kelas-kelas yang agak kelas-kelas yang tinggi gitu ya. Ini otomatis bebannya berat, masalahnya banyak. Maka kita sebagai murid ya harus, kalau ada sesuatu yang kurang baik pada diri guru harus sabar. Nah, gitu. Kalau kita ini sudah menjadi muridnya, gitu. Kemudian sudah saya kemarin wala suddahu andalika an mulazimatihi wa tiqati kamalih, dan dia tidak berhenti dari melaziminya, tidak berhenti dari berkhidmah kepada gurunya. Jadi tidak menurunkan semangat gitu ya. Tidak menurunkan semangat, bahkan juga tidak berhenti dari berkhidmah seperti sebelum-sebelumnya. Walaupun dia mungkin pernah dimarahi, dikeplak sama gurunya, diam sudah, sabar, ya. Karena kita ada urusan dengan guru. Nah, selama kita ngambil ilmu dari dia, ya harus sabar, ya apa sudah. Ya. Kalau soal begitu, kecuali ini soal masalah apa namanya? Gurunya ini berbuat pelanggaran dalam hal syariat yang sudah terang-terangan, sudah kita mungkin siapa tahu naudzubillah, misalkan murtad, mungkin jelas-jelas ya. Tapi kalau hanya kesalahan, atau mungkin kalau dari segi syar'i mungkin ada khilaf, atau mungkin ini ada kesalahan cuma dari segi syariat masalah ibadah, maka kita harus husnudzon, yang kita kemarin bahas, harus husnudzon bagaimana caranya kita tidak ada, sehingga nanti kita ini, guru ini di hadapan kita tidak ada salah. Harus mengambil 70 alasan, ya apa caranya supaya ada jalan untuk begini, itu alasannya, begitu ya. Ternyata ya kalau gitu tidak masalah, kan nanti jadinya seperti itu. Nah, ini kalau hubungannya dengan guru seperti itu. Al-Imam An-Nawawi setiap hari ketika dia mau belajar, dia sedekah. Ketika mau belajar bersedekah dengan niatan supaya aib gurunya ini tidak diperlihatkan kepada dia. Nah, gitu. Takut ada suudzon. Kemudian wa idza jafahu asy-syekh ibtadahu wa bil i'tidar. Kemudian kalau ada syekh tadi melakukan sesuatu mungkin yang kurang baik, yang
melihat sesuatu nampak pada diri Syekh, ternyata yang benar adalah tidak seperti itu, yang dilakukan Syekh ini salah, maka dikatakan kemarin apa? Harus an-nasab khilafah, maka harus ala ahsanit ta'wil, ya ta'awwal, harus mentakwil, harus beralasan, ngambil alasan dengan sebaik-baik alasan. Dia takwil ya apa caranya, ditafsirkan ya apa caranya harus benar kalau kita di hadapan guru. Nah, kalau kita dibenci Syekh, Jafa itu guru kita ini agak mungkin ada menjauh ya, kita dijauhi guru, marah, kita dimarahi guru mungkin ya, enggak disopo mungkin sama gurunya, maka bagaimana? Ibtada huwa bil i'tidar, minta maaf ya, minta maaf, minta udzur, dan kalau ada salah menampakkan kesalahannya, bertobat, akui kesalahannya, mau ngampun saya, memang saya salah, saya begini gitu, dosa-dosa utarakan di depan Syekh. Nah, kenapa alasannya? Maka nanti ini fa inna dzalika abqal li mawaddati syekhi ala tauqifihi fi ma fihi fadilah wa ala tawbihi ala ma fi naqisah wa ala kaslin ya'tarihi. Apa nih? Kaslin apa kullin? Kullin ya. Kitabnya tidak sama. Ada cetakan yang ketik-ketikan itu. Apa? Kasalin. Ya. Fa inna dzalika abqal li mabaddati syaikhihi. Karena hal itu lebih lebih mendekatkan diri pelajar itu untuk mendapatkan kasih sayang gurunya. Nah, gitu. Kemudian diloncati ini ya, punya anak hilang gitu. Wasabi yang ketujuh. Kalau ada lanjutannya nanti yang ketujuh. Nanti dibaca besok. Yang ketujuh, punya anak hilang. Wasabi yang ketujuh, alla yadkhul ala syekh fi ghairil majlis. Alla yadkhul ala syekh fi ghairil majlis. Hilang kita mana? Fi ghairil majlisil 'am illa bil isti'dzani sawa'an kana syekh wahdah au kana ma'ahu ghairuh. Yang ketujuh, seorang pelajar itu sebaiknya hendaklah tidak masuk kepada syekh ya. Tidak masuk kepada syekh fi ghairil majlisi al-am, di majelisnya yang umum. Majelis umum itu majelis yang memang di situ masuk tanpa izin sudah. Yang biasa majelis mungkin kalau di sini ya misal ya di sini ya kalau ke Habib ini mingguan ya, mengaji mingguan ini kan umum kan, nah masuk enggak apa-apa. Atau di kantor sana kan memang ngaji situ kan, nah masuk di sana enggak apa-apa. Tapi kalau syekh itu bukan di majelis umum, ada di majelis khusus, ya, mungkin di mana? Di kantor. Bukan waktunya belajar, tapi ada tamu. Nah, gitu ya. Ada tamu misalkan. Atau sendirian. Maka bagaimana? Katanya di sini, la yadkhul, tidak boleh masuk kecuali bil isti'dzani, kecuali harus izin dulu, gitu ya. Tapi kalau di majelisnya yang umum sudah langsung masuk karena memang waktunya masuk, gitu. Tapi kalau pas gurunya sendirian, bukan di majelis, di rumahnya atau di mana lah terserah, atau di ruangan manalah, atau ketika gurunya nemui tamu mungkin, nah, maka tidak boleh kita langsung mendekat ikut gerombol di situ, tidak boleh ya. Kurang ajar itu. Anu ngancani syekh, bukan ngancani. Kalau ngancani ya bukan di situ, bukan makomnya. Ya kalau ngancani ya dari jauh saja. Istilahnya apa? Tampakkan diri kita, ibarat ndak sembunyi, cuma kita nampakkan diri sekiranya kalau syekh kita tuh perlu tinggal manggil saja, begitu. Ndak
tunggui di sampingi atau ikut apa namanya, ikut ngobrol gitu tidak boleh, ya. Kecuali disuruh mungkin ada perlu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak disuruh ya sok moro ya hanu ya ikut jagoan gitu tidak boleh. Atau masuk tanpa ada perlu yang memang mendesak tidak boleh. Kecuali izin. Nah, kalau izin tidak apa-apa izin. Jadi harus izin. Sawaun kana syekhu wahda au kana ma'a ghairi. Apakah syekh itu sendiri ataukah bersama orang lain, ada tamunya, terlebih ada keluarganya, wah enggak boleh itu ya. Tamu mungkin temannya, maka harus izin dulu. Fa in ista'dzana bihaisu ya'lamu syekh wa lam ya'dan lahu insarafa wa la yukarrir isti'dzan. Kalau dia sudah meminta izin, ista'dzana, kalau santri sudah minta izin, tapi kok sekiranya santri tahu, ya alamu syekh, sekiranya syekh itu tahu, terus walam ya'dan lah, kok enggak diizini nih, nah, gitu ya. Walam ya'dan lah, dan sekiranya tidak diizini, maka insarafa, ya ditinggal sudah, jangan ditunggui atau jangan masuk, gitu ya. Jadi kita kalau mau masuk kepada syekh, kok kayak ini kalau kita masuk syekh ini tidak bakal ngizini, mungkin ada kesibukan, mungkin ada tamu atau mungkin sedang serius mungkin ya, mungkin mau izin, kok sekiranya kok kayak tidak mungkin masuk, maka sudah balik saja ya, nah gitu. Dan terlebih syekhnya tidak mengizini, maka ya jangan, enggak insarafah gitu ya, balik. Walam yukarrir, wala yukarrir isti'dzan, dan tidak boleh mengulang-ulang izin saat itu. 5 menit toko meneh, saat perlu. Nanti gitu ya. Sibuk gitu ya, sibuk. Kan ya. 5 menit datang lagi, ya tidak boleh ya. Saat itu juga, saat itu tidak boleh sudah, berarti sibuk sudah. Ya. Dan syekhnya bakal tahu, bakal memang dia apa tadi? Kalau selesai bakal dipanggil, entah si murid tadi yang apa, yang perlu panggilin sini, maksudnya begitu. Kalau saya yang bijak. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi fala yazidu fil isti'dzan fawqa salasi marat aw salasi turuqatin lil bab. Wa in syakka fi ilmi syekh, kalau apa nih? Wa in syakka, kalau ragu, fi ilmi syekh, ilmi syekh maksudnya di dalam pengetahuan gurunya, maksudnya gurunya ini ngerti apa enggak ya tentang dirinya yang izin tadi. Kalau si pelajar tadi atau si santri tadi apa namanya, ragu apakah si syekh tadi mengetahui dirinya atau tidak, ragu ya, jadi sudah kita ketok pintu, assalamualaikum, gurunya kurang jelas apa sih, nah, gitu ya, sehingga enggak begitu direken karena mungkin dia kurang jelas, enggak tahu kalau dia gitu ya, enggak tahu kalau santrinya, nah, mungkin kurang dengar, mungkin terlalu jauh, sehingga sampai ngetuk pintu 3 kali enggak direken. Bagaimana? Ya sudah balik, ya sudah dibentak, ya, jangan boleh, atau digedor pintunya, nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Fauqa salasi marat aw salasi turuqatin lil bab, lebih, maka tidak boleh ya, tidak boleh lebih dalam meminta izin 3 kali atau ngetok pintu 3 kali. Jadi ketok pintu 3 kali nggak ada respon, walaupun ada syekhnya. Ya berarti mungkin syekhnya tidak dengar atau sibuk, berarti balik gitu. Dan jangan suudon, ya syekh dia apa sih? Aku perlu kok, gitu ya, tidak boleh gitu ya. Berarti bukan takdirnya, bukan rezekinya ketemu syekh tadi. Wal yakun turuqal babi khafifan biadabin, dan hendaklah
eh, ketukan pintu apa ngetuk pintunya itu harus khafif, pelan-pelan. Nah, kalau di rumahnya Syekh ngetuk pintunya harus pelan-pelan. Bi adabin, dengan adab. Wa bi atfarin, dan dengan jari. Ya, atfar apa dengan kukunya ya. Maksud dengan ini, kalau kuku kan enggak begitu keras kan, tak 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 gitu kan. Kalau ini kan tok tok tok, beda. Apalagi pakai ini, ya enggak boleh. Kalau ke Syekh jangan pakai ini, ya gini, tak 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 begitu. Wabi atfarin, dan dengan kuku. Nah, ini kalau ngetok pintunya Syekh itu harus dengan kuku. Artinya biar tidak terlalu keras. Ya, wabi atfaril asabi, ada lanjutannya. Wabi atfaril asabi, dan dengan kukunya jari jemari. Kok enggak dengar? Nah, kemudian summa bil asabi qalilan, kemudian dengan jari asabi. Nah, kalau enggak bisa dengan kuku gini ya, maka dengan ininya. Ya, pakai gini. Kan biasa kita gini kan ya, gini. Kan gini kan, nggak dulu. Nah, gini kan. Jangan dulu, pakai ini dulu. Tok 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 begitu. Ya. Baru kok Syekhnya enggak dengar, baru dengan ini. Oh, saya pakai ini. Enggak boleh. Oh ya, enggak boleh. Itu maksimal ini. Tapi kolilan sedikit-sedikit, ojo langsung dibanterno begitu enggak boleh. Nah, gitu. Kemudian wa idza adzina wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asinnuhum fid dukhuli was salami alaih. Wa idza adzina, kalau si Syekh tadi sudah memberi izin, wa kanu jama'atan, dan mereka tuh kelompok banyak. Nah, banyak kelompoknya enggak sendirian, maka taqaddam afdaluhum, yang maju dulu adalah afdalu, yang paling utama. Ya, mungkin kalau kelas 1 sama kelas 2 ya yang kelas 2, yang paling tua gitu ya, yang paling tua mungkin yang paling pintar mungkin kayak yang tahun lalu prestasi nih. Nah, berarti afdal kan, akan masuk sih. Jadi si yang paling ketok dulu. Ya, itu adab. Ya, adabnya gitu. Wa asinnuhum, yang paling tua kalau ada. Nah, ya. Mungkin kalau kita ziarah hari raya sama mungkin sama pengurusnya mungkin, atau mungkin sama kakak kelas kita, maka mereka yang ya, kita yang masih gini nih di belakang, gitu ya. Jadi yang paling tua, yang paling utama, yang paling tua. Ono Gus berarti Gus, ya ini Gus ini Gus. Kalau ada ye berarti ye, ya, ye ente masuk dulu ye. Kalau gelem, lekak gelem ya Ustadz, apa mungkin ya yang bawa. Masuk yang paling kecil masuk se, ya. Ya boleh, cuma kurang gitu ya. Adanya gitu. Wasinum fid dukhul wassalamu alaih. Jadi masuk dan uluk salamnya itu yang diwakili oleh yang itu. Kemudian salaman juga itu ya wassalamu alaih.
Summa sallama alaihi al-afdal fal afdal. Kemudian salam atau ya salam kalau mau salam satu-satu mungkin boleh, atau kalau enggak diwakili satu nanti musafahnya gantian. Nah, musafahnya pun kalau bisa diurut gitu ya. Yang sama, yang masuk dulu salaman, kemudian diurut nanti yang lebih tua fal afdal. Jadi yang lebih utama mungkin kalau kelas 1 2 berarti kelas 2-nya dulu. Kelas 1 kari. Mungkin seperti itu. Fal afdal, al afdal fal afdal. Nah, yang utama baru yang utama. Wa yadkhulu syekh wa yadkhul ala syekh kamilal hay'ah. Nah, masuk kepada syekh itu dengan harus kamilal hay'ah, harus dengan keadaan yang sempurna. Ya, mandi sik kan ya, pakai minyak wangi. Kalau perlu rambutnya rada longset ya, disuri, dipotong ya, glowing mungkin ya kalau cek apa namanya, cek gak kusut gitu mukanya. Kasihan nanti syekhnya wis kesel ndelok arek-arek koyo ngono tambah kesel. Nah, tapi kan kalau ndelok muridnya koyo berseri-seri kan tambah menyenangkan kan. Ya, salamnya pun nanti senyum gitu. Wes ndelok wis kok modelnya susah kabeh, wis kotor kabeh, keringetan, ambune gak enak wae. Aja masuk ke saya. Gak semaput saya gitu. Itu menyakitkan, enggak boleh. Gitu ya. Jadi harus ya kayak kita mau sholat, gitu ya. Kita mau sholat seperti apa? Harus minyak wangi, kamilal hay'ah, harus keadaannya bagus. Wa itatahhara, itu harus mutatahhirul badan, suci badannya. Wasyab, ya, wasyaf, mutatahhirul badan, wasyaf, suci badan dan bajunya, nadhifuhuma, ya, yang bersih keduanya. Ba'da ma yahtaju ilaihi min akhdhi dhafrin wa izalati raihatin kariha. Setelah yang dibutuhkan, maksudnya bajunya bersih, badannya juga harus kalau bisa badannya bersih, badannya bersih, bajunya kalau perlu berwudu ya, karena kemudian itu semuanya setelah dia melakukan apa yang paling perlu dilakukan. Ada yang lebih urgent gitu ya, lebih urgent perlu dilakukan. Apa itu? Min akhdhi dhafrin, ngambil kuku, motong kuku gitu ya. Kesyahnya kukunya setahun enggak dikerak mungkin ya. Wa izalati raihah kariha, dan menghilangkan bau yang enggak enak. Kalau perlu pakai apa namanya, Rexona mungkin ya. Enggak apa-apa kita, daripada baunya enggak enak. Ya. Jadi apalagi mau ke syekh gitu ya, pakai Rexona mungkin. La siyama idza qasadal ilm, terutama apabila dia bermaksud untuk ngambil ilmu, ngaji gitu-gitu ya. Makanya ngaji pun seperti itu, sowan ke gurunya seperti itu hanya perlu saja, apalagi di hadapan gurunya demi ilmu, lebih lagi kalau bisa mandi ya yang rapi, istirahat cukup sebelumnya, jangan ngantuk. Berarti ngantuk ini gurunya ikut ngantuk pisan. Ya, takoni menang, dicarno dengkluk, aduh gitu. Ya, ini gurunya sambat ini nanti. Apa gak mandi, apa gak turu, apa belum makan gitu. Ya, wes kusut kabeh, nah, gitu. Gitu. La syama idza qasadal ilm fa innahu majlisu dzikrin. Nah, karena ilmu itu majelis zikir, ya harus sama juga majelis zikir, kita posisi hayahnya, keadaannya harus sama seperti kita mau sholat, bersih
ya pakai gamis gitu ya. Nah enggak gamisan ya kotor kabeh, enggak sempat nyuci. Nah, gitu ya, nyuci sendiri soalnya. Ya. Jadi pokoknya yang bersih gitu ya. Yang fresh kalau bisa. Fa innahum majlisu dzikrin wa istima' wa ibadah. Karena ilmu itu adalah majelis zikir, majelis kumpulan orang banyak, majelis ibadah. Maka harus apa tadi? Harus dengan keadaan yang bersih, nadhif, yang wangi. Wa mata dakhala ala syai' fi ghair majlisil 'am wa indahum man yatahaddas ma'hu fasakatu anil hadisi aw dakhala wa syai' wahdah yusalli aw yadhkur aw